Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan akademia, kembali lagi dengan saya, Ika Lestari. Kita akan membahas di video kali ini mengenai karakteristik inovasi. Ini adalah kelanjutan dari video pertama kemarin tentang pengertian inovasi, invensi, discovery, dan modernisasi. Video kali ini saya ambil dari bukunya Everett M. Rogers berjudul Diffusion of Innovation, 5th edition. Ini mohon maaf tulisan teksnya mungkin agak kurang terlihat karena saya convert dari PDF ke PowerPoint. Baiklah. Ketika kita berbicara mengenai karakteristik inovasi, ada sebuah pertanyaan. Apakah ketika sebuah inovasi lahir, masyarakat atau individu itu akan langsung menerimanya? Ya, jawabannya belum tentu. Lalu kemudian ketika ada pertanyaan berikutnya, perlukah sebuah proses penerimaan? Ya, sudah pasti itu diperlukan agar sebuah inovasi itu mudah diserap oleh masyarakat. Kedua jawaban ini itu sangat bergantung pada karakteristik inovasi itu sendiri yang menentukan cepat atau lambatnya penerimaan inovasi oleh masyarakat luas. Agar kita bisa menciptakan sebuah inovasi yang dapat diterapkan atau digunakan oleh masyarakat, maka Everett M. Rogers membedakan atau memutuskan bahwa sebuah inovasi itu memiliki 5 karakteristik. Yang pertama yaitu harus memiliki keuntungan relatif. Keuntungan relatif itu apa? Keuntungan relatif dari sebuah inovasi menandakan sejauh mana inovasi itu bisa dianggap menguntungkan bagi penerimanya. Sebuah inovasi akan mudah diterima jika memiliki nilai keuntungan bagi penerimanya dan memang dibutuhkan oleh penerimanya. Nah, biasanya tingkat keuntungan suatu inovasi itu dapat diukur berdasarkan nilai ekonominya atau mungkin dari faktor status sosial, dari kesenangan, kepuasan, atau karena memiliki komponen yang sangat penting. Contohnya ketika kita ada inovasi sebuah smartphone itu karena dia sifatnya adalah teknologi akan sangat menguntungkan bagi penerimanya. Sekarang ini malah kalau kita lihat ya, baik anak-anak, remaja, dewasa, sampai tua, semuanya menggunakan smartphone. Dan ini adalah salah satu inovasi yang sangat mudah diterima oleh masyarakat karena memang memberikan hiburan. Ya, di smartphone itu kita bisa mencari media untuk berita, lalu kemudian kita ada media sosial yang sifatnya untuk menghibur gitu. Dan semakin mahal smartphone itu juga akan bisa menentukan status sosial seseorang gitu ya. Nah, hal itu maka biasanya yang namanya inovasi bersifat teknologi itu akan mudah gitu ya, akan mudah diterima oleh masyarakat. Karakteristik kedua yaitu kompatibel. Ketika kita berbicara mengenai kompatibel, maka diartikan sebagai tingkat kesesuaian inovasi dengan nilai, pengalaman lalu, dan kebutuhan dari penerimanya. Nilai atau norma lahir dari kesepakatan sekelompok masyarakat, maka akan sangat sulit diterima sebuah inovasi kalau tidak sesuai dengan nilai yang dianutnya. Contohnya misal, ketika kita ada sebuah suku ya, taruhlah suku pedalaman, dia menolak terhadap inovasi berupa lampu penerangan atau listrik ya. Tentunya ini merupakan sebuah hambatan diterimanya inovasi. Barangkali kalau di masyarakat lain, inovasi yang sifatnya listrik itu sudah bukan inovasi ya, karena sudah bertahun-tahun kita gunakan gitu ya, dan itu juga memberikan keuntungan bagi si penggunanya, tetapi tidak bagi area atau suku-suku atau bagi suatu daerah yang menolak keberadaan teknologi seperti listrik, atau dia misalkan menolak keberadaan deterjen dan segala macam karena dianggap bisa mencemari lingkungan, ya maka inovasi itu tidak bisa terjadi di masyarakat itu. Atau ketika kalau kita ingat bersama dulu ketika pemerintah memberikan peraturan tentang konversi minyak tanah ke gas gitu ya, banyak sekali pertentangan. Masyarakat takut dengan penggunaan gas, dianggap mudah meledak dan sebagainya ya, sehingga pemerintah pada saat itu membutuhkan waktu
untuk mengubah pola kebiasaan masyarakat yang tadinya dia minyak tanah menjadi gas gitu ya dalam ketika memasak. Nah, pengalaman yang dialami oleh masyarakat ini membawa mereka menjadi khawatir terhadap inovasi tersebut ya. Apalagi di beberapa pemberitaan disebutkan bahwa gas meledak dan sebagainya. Wah, itu semakin mengkhawatirkan, sehingga pada saat itu pemerintah harus berusaha keras untuk memberikan sosialisasi mengenai keamanan dari tabung gas. Namun lambat laun ya tingkat kebutuhan dari masyarakat itu juga akhirnya ya karena dianggap ada masyarakat yang sudah mencoba gas lalu kemudian dianggap memasak dengan kompor gas itu lebih cepat, lebih efisien, maka lambat laun bisa beralih begitu ya. Lalu kemudian karakteristik yang ketiga yaitu kompleksitas. Kompleksitas itu mengenai tingkat kesukarannya untuk memahami dan menggunakan inovasi bagi penerimanya. Semakin mudah inovasi itu dipahami dan digunakan oleh penerima, maka akan semakin mudah juga diserapnya. Kalau inovasi itu sulit ya diterima ya tidak akan bisa digunakan oleh masyarakat, ya sudah pasti masyarakat tidak akan mau menggunakannya. Karakteristik keempat yaitu trialabilitas. Trialabilitas itu berkaitan dengan bisa dicoba nggak sih inovasi itu oleh penerima ya. Suatu inovasi akan lebih cepat diterima jika dapat dicoba oleh masyarakat terlebih dahulu daripada masyarakat hanya melihatnya saja sehingga tidak dapat merasakan manfaat keberadaan inovasi. Paling mudah misalkan lagi ya inovasi yang sifatnya teknologi. Kalau Anda sering melihat trial ya, ada kadang-kadang program aplikasi yang sifatnya trial 30 hari. Nah, itu contoh dari trialabilitas. Jadi orangnya coba dulu, menggunakannya dulu, lalu kemudian bisa memutuskan, oh ternyata aplikasi ini enak ya, oh aplikasi ini mudah ya. Baru kemudian dia akan membelinya yang promo ya, akan membelinya yang premium dan akan mencobanya. Memang seperti itu, trialabilitas itu. Harus dicoba dulu inovasi itu, baru kemudian nanti masyarakat baru bisa memutuskan. Karakteristik yang terakhir dari inovasi itu, sebuah inovasi itu harus dapat diamati, yaitu mudah tidaknya sih diamati hasilnya inovasi itu. Suatu inovasi yang mudah diamati oleh masyarakat tentu akan lebih cepat diterima dibandingkan yang hasilnya sulit diamati. Ya, misalkan contoh tadi seperti penggunaan tabung gas ya untuk kita memasak. Oh, banyak ibu-ibu kan melihat ya bahwa oh ternyata kalau memasak dengan menggunakan kompor gas ini waktunya lebih singkat, lalu kemudian jumlah biaya yang dikeluarkan lebih sedikit gitu ya, lalu kemudian juga menghemat sumber daya, dan itu kan terlihatnya langsung, sehingga pada saat itu lambat laun masyarakat akan dengan cepat gitu ya mengadopsi inovasi itu dibandingkan kalau hasil inovasi itu nggak bisa diamati secara langsung. Jadi demikiannya sudah jelas bahwa sebuah inovasi itu harus memiliki keuntungan, dia itu sesuai dengan nilai pengalaman masa lampau atau kebutuhan dari penerimanya, lalu kemudian tidak menyulitkan si penerima ketika menggunakan inovasi itu atau ketika mengadopsi inovasi itu, lalu inovasi itu mudah dicoba, bisa bisa langsung dipraktekkan dan bisa terlihat hasil inovasi. Jika inovasi memiliki kelima karakteristik ini, maka sudah pasti ya yang namanya inovasi itu akan mudah diadopsi oleh masyarakat. Demikian video kali ini, saya rasa semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.